Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel ini, yaitu channel ST Caucul. Pada kesempatan hari ini saya akan menginfokan dan menginformasikan di mana pada bulan ini Puskesmas Sungai Buluh mengadakan pembinaan toga sewilayah kerja Puskesmas Sungai Buluh yang terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Sungai Buluh, Simpang Raya, dan Moraban serta Sumberjaya. Di mana saya di sini sebagai penanggung jawab kesehatan tradisional atau penjab kestrat di Puskesmas Sungai Buluh. Jadi di sini saya hanya sekedar ingin menginfokan atau menginformasikan di mana kestrat ini terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama pemanfaatan toga dan yang kedua keterampilan akupresur. Yang pertama kita bercerita tentang atau kita menginformasikan tentang toga terlebih dahulu. Karena seperti kita ketahui pada bulan ini kami melaksanakan pembinaan toga sewilayah kerja Puskesmas Sungai Buluh. Sekedar untuk mengulangi lagi atau mereview lagi, di sini kita akan membacakan tentang konsep dasar toga ya. Di mana konsep dasar toga di sini ada 5, yaitu 1 pengertian, fungsi, manfaat toga, dan secara singkat toga, serta sasaran dan lokasi toga. Apa sebenarnya toga tersebut? Toga yaitu sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk menumbuhkan tanaman yang berkhasiat obat dalam upaya memenuhi kebutuhan obat keluarga. Ataupun dengan kata lain, toga adalah sekumpulan tanaman berkhasiat obat untuk kesehatan keluarga yang disusun menjadi sebuah taman yang mempunyai nilai keindahan. Jadi toga itu adalah taman obat keluarga. Dan perlu diingat, yaitu toga adalah taman obat keluarga, bukan lagi tanaman obat keluarga ya. Bukan tanaman obat keluarga, tapi toga adalah taman obat keluarga. Pemanfaatan lahan yaitu untuk toga seperti penataan yang sedemikian rupa jika membentuk estetika dan direncanakan dengan baik, yaitu memilih tanaman ya, tanaman yang tepat dan lokasi yang tepat. Seperti mungkin dari jenis tanaman ada yang tidak bisa tumbuh di lokasi yang tertentu. Kemudian fungsi dari toga yaitu yang pertama sebagai sarana penyedia tanaman obat untuk pemeliharaan kesehatan mandiri. Yang kedua fungsinya yaitu sebagai sarana pelestarian tanaman obat dan budaya pengobatan tradisional yang merupakan warisan leluhur. Itu dari segi aspek sosial budaya ya. Karena seperti ketahui dari masa-masa dulu, masa lampau dulu, kita selalu memanfaatkan tanaman-tanaman atau pengobatan tradisional seperti rempah-rempah ya. Karena negeri kita kaya akan rempah-rempah. Kemudian manfaat dari toga atau taman obat keluarga yaitu yang pertama upaya peningkatan kesehatan, ya, seperti preventif atau pencegahan penyakit, kemudian promotif yaitu sebagai peningkatan kesehatan, dan sebagai kuratif yaitu sebagai penanggulangan penyakit atau pengobatan ya. Karena seperti kita ketahui ada tanaman yang bisa digunakan untuk pengobatan penyakit. Kemudian rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Contohnya seperti untuk meningkatkan anti imun atau kekebalan tubuh, ataupun untuk masa-masa pemulihan setelah sakit. Yang selanjutnya manfaatnya yaitu memperbaiki status gizi keluarga, yaitu aspek dari kesehatannya ya. Ini bisa untuk gizi-gizi keluarga ya. Seperti di Puskesmas kita Sungai Buluh ada namanya B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk anak stunting ya khususnya. Kemudian meningkatkan kesehatan, lingkungan, dan pelestarian itu dari aspek lingkungan. Manfaat yang ditinjau dari aspek lingkungan yaitu meningkatkan kesehatan lingkungan dan pelestarian lingkungan. Kemudian manfaatnya berikutnya yaitu menambah penghasilan keluarga. Itu dari aspek ekonomi. Seperti kita ketahui kalau taman obat keluarga menghasilkan, tentu bisa kita jual dan
bisa menambah perekonomian keluarga. Sejarah singkat dari perkembangan toga yaitu pada tahun 1975 terbentuknya Direktorat Pengawasan Obat Tradisional di bawah Direktorat Jenderal Farmasi. Kemudian tugas dan fungsi menggali, mengembangkan, meningkatkan dan memanfaatkan obat tradisional yang diproduksi dan diedarkan. Itu pada tahun 1975 awalnya. Kemudian pada 1976 sampai 1978 dikenalkanlah atau pengenalan tanaman-tanaman obat kepada masyarakat dan penduduk Indonesia. Kemudian pada tahun 1984 melalui Subdit Bina Upaya Kesehatan Tradisional yang bertugas mengembangkan kebijakan upaya kesehatan tradisional di Indonesia, budaya toga dan pemanfaatannya, pembinaan kepada pengobat tradisional. Jadi pada tahun 94 sudah ada istilah toga ya, dan pembinaan-pembinaan kepada para pengobat tradisional seperti para dukun-dukun bayi ataupun pengobat tradisional lainnya. Kemudian menyebarluaskan toga atau seperti dengan diadakan penyuluhan-penyuluhan, penataran-penataran, pelatihan kader dan lomba toga. Itu semenjak tahun 1984 sudah ada pelatihan, kemudian lomba-lomba toga, kemudian penyuluhan, dan seperti saat ini yaitu pembinaan toga ya. Itu dari tahun 1984 sudah diadakan. Kemudian sasaran dan lokasi toga itu sasarannya bisa perorangan ataupun komunitas. Perorangan yaitu ditanam di rumah masing-masing ataupun di perkarangan rumah masing-masing. Kemudian komunitas seperti membuat toga di desa wisma ya mungkin ataupun per RT. Nah, bisa juga pokoknya secara komunitas. Kemudian lokasi ini bisa di pekarangan halaman atau lahan yang tidak termanfaatkan juga bisa. Seperti mungkin di halaman-halaman yang tidak termanfaatkan bisa ditanami jenis-jenis obat-obatan keluarga dan susun sehingga membentuk taman. Kemudian pekarangan tanpa halaman tanpa lahan. Di pekarangan atau halaman tanpa lahan seperti di perkotaan-perkotaan yang tidak mempunyai lahan bisa menggunakan pot atau polybag. Mengenal jenis-jenis tanaman obat untuk toga yaitu pertama, apakah itu tanaman obat tersebut? Jadi timbul pertanyaan, tanaman obat itu apa? Tanaman obat yaitu bagian atau seluruh bagian tanaman yang dapat diolah sederhana dan dimanfaatkan untuk pengobatan atas dasar pengalaman turun-temurun atau empiris. Kemudian penanaman jenis tanaman yang digunakan perlu menyertakan nama Latin. Jadi pelabelan pada tanaman toga kita harus menyertakan nama latinnya ya. Kemudian mengetahui ciri-ciri tanaman berdasarkan sifat yang dapat dilihat, diraba, dicium atau aromanya, kemudian dirasa, bentuk tanaman, daun, batang, bunga, dan buah. Mengetahui bagian-bagian yang digunakan untuk obat. Jadi kita menanam itu tahu bagian-bagian yang bisa digunakan untuk obat. Seperti atau isi kandungannya atau bioaktif tanaman tersebut. Jenis tanaman obat untuk toga adalah tanaman yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Jadi tanaman tersebut tanaman yang banyak dimanfaatkan di daerah tersebut. Kemudian dapat langsung digunakan tanpa pengolahan yang rumit. Karena seperti kita ketahui Indonesia kaya jenis tanaman berkhasiat obat. Indonesia banyak suku dan etnik atau etnik lokal sampai 370 suku. Jadi akan kaya budaya pengobatan. Potensi tanaman obat untuk tanaman obat keluarga beragam dan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan. Kemudian cara pemilihan tanaman untuk toga. Satu, yang pertama jelas memberikan manfaat ganda atau multifungsi. Kemudian banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau tanaman obat untuk bumbu dapur atau rempah juga bisa. Kemudian bisa menjadi sumber gizi keluarga dan masyarakat. Seperti tanaman obat untuk sayur-sayuran atau buah-buahan. Kemudian memberikan unsur keindahan di lingkungan.
seperti tanaman obat untuk hiasan atau halaman. Kemudian perawatan kesehatan tubuh atau tanaman obat seperti rempah atau tanaman aromatik. Kemudian tanaman obat yang berfungsi sebagai peneduh atau pelindung dan pagar. Di sini ada 6 tahapan budidaya tanaman. Yang pertama yaitu persiapan benih atau pembibitan. Yang kedua persiapan lahan. Ketiga penanaman. Dan keempat pemeliharaan. Kelima panen, serta yang terakhir yaitu pasca panen. Kemudian ada pun tujuan pembibitan ini. Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan benih sebagai bahan tanaman pada toga. Kemudian kepastian bahwa tanaman yang akan ditanam dapat tumbuh. Kemudian seragam pertumbuhannya, jadi sama pertumbuhannya kalau dibibit terlebih dahulu. Kemudian produktivitas tanaman dapat maksimal. Kemudian cara pembibitan atau perbanyak benih bisa menggunakan metode inkonvensional atau kultur jaringan. Ataupun yang kedua bisa melaksanakan pembibitan dengan konvensional atau generatif ataupun biji. Tahapan untuk budidaya tanaman yang kedua yaitu persiapan lahan. Di sini pemilihan tempat penanaman yang sesuai dengan persyaratan tumbuh atau ketinggian tempat, jenis tanah, curah hujan yang cocok itu perlu dipertimbangkan. Kemudian pembersihan lahan dari semak belukar mencangkul kira-kira sedalam 30 cm dan diratakan. Kemudian persiapan lahan berikutnya pembuatan saluran air atau drainase untuk menghindari genangan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan menimbulkan penyakit. Pembuatan lubang tanam yang ukurannya kira-kira 40 x 60 x 40 cm tergantung jenis tanaman yang akan kita tanam. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman biasanya dilakukan pada awal musim hujan di lahan yang kering atau sawah. Karena ketersediaan air, produktivitas di sawah lebih tinggi. Kemudian menentukan jarak tanam yaitu kira-kira 40 x 40 ataupun 40 x 50 ataupun 40 x 60 cm atau 60 x 60 cm sesuaikan dengan tanaman yang akan kita tanam. Pembuatan lubang tanam diberi pupuk kandang atau kompos terlebih dahulu. Baru bisa kita tanam tanaman jenis toga. Kemudian yang tahapan keempat yaitu pemeliharaan tanaman atau pemeliharaan toga. Di sini pemeliharaannya yang bisa dilakukan yaitu pertama penyiraman, dilakukan pada musim kemarau tentu saja ya, bukan di musim hujan masih disiram, tentu aneh kan. Kemudian pemeliharaan yang kedua penyiangan agar gulma atau puru-puru liar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Pemeliharaan berikutnya pemupukan. Pemupukan bisa dilakukan dengan pupuk kandang atau kompos. Pemeliharaan berikutnya penyulaman tanaman mati. Tentu saja tanaman yang mati kita sulam dengan tanaman yang baru. Pemeliharaan yang terakhir yaitu pengelolaan hama dan penyakit yang mengganggu tanaman. Di sini ada diterangkan cara pembuatan kompos. Tahapan yang kelima yaitu tahapan panen. Panen yaitu proses pengambilan hasil budidaya. Bisa dilaksanakan dengan cara dipotong, dicabut ataupun dibongkar. Dibongkar ini seperti kayak umbi-umbian ya, atau jahe atau apa itu namanya, dibongkar atau dicabut. Kemudian dilakukan pada saat yang tepat atau fase pertumbuhan tanaman tepat. Kandungan zat berkhasiat tinggi karena akan menjadi kandungan zat yang di dalamnya berkhasiat tinggi. Kemudian peralatan dan tempat harus bersih dan bebas dari cemaran. Tidak ada gulma berbahaya yang tercampur dalam hasil panenan. Pemanen ini waktu panen ya, seperti ada waktu panen untuk biji,
patokannya yaitu masak fisiologis ataupun matang. Kemudian kalau untuk biji ini kulit polong berubah dari hijau menjadi agak kekuningan. Kalau dari buah, panen muda mutunya kurang bagus dan aroma tidak enak. Yang perlu diperhatikan ya kalau dipanen buah. Kemudian kalau panen buah berikutnya, panen terlambat, tentu saja kualitas turun atau lembek ataupun buah akan busuk. Kemudian kalau yang daun, waktu pemanenan itu, panen muda kandungan bahan aktifnya masih sangat rendah. Kemudian kalau panen sebelum bunga mekar ya. Kemudian kalau rimpang umur 9-12 bulan setelah tanam, bagian tanaman di atas permukaan tanah sudah mulai mengering. Kalau udah 1 tahun ya, kalau rimpang pasti udah mengering. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan pasca panen. Pasca panen ini maksudnya yaitu bertujuan untuk penanganan pasca panen, yaitu untuk menghasilkan produk tanaman obat berstandar dan memperoleh khasiat yang optimal, mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi, menambah pendapatan. Proses pasca panen yaitu pertama hasil panen. Hasil panen pertama disortir. Apa itu penyortiran? Penyortiran adalah memisahkan bahan yang baik dan yang buruk, tua dan yang muda, kemudian memisahkan gulma, memisahkan tanah ataupun memisahkan pasir dari hasil panenan. Kemudian kedua ya, dari pasca panen itu pertama penyortiran, kedua pencucian. Pencucian ini bisa dilakukan dengan penyemprotan, dibilas sampai bersih, ditiriskan, dikeringkan, disortir, disimpan, diolah lebih lanjut atau dijual. Kemudian yang berikutnya setelah penyortiran pencucian baru perajangan. Perajangan itu bisa menggunakan pisau atau alat peranjang lain. Ketebalannya kalau jahe itu 6-7. Kemudian kalau temulawak 7-8 mm ya. Kalau kunyit atau kencur 3-5 mm. Bentuk irisan membujur atau slice dan split. Oke, sampai situ dapat disimpulkan, dengan memanfaatkan toga, masyarakat akan memperoleh pelayanan kesehatan dengan cara yang mudah, murah, aman, dan nyaman. Karena sudah tersedia semua di toga. Kemudian keindahan lingkungan rumah tangga akan tercipta, serta mengurangi pengeluaran kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tentu saja dengan kita menanam tumbuhan atau tanaman yang bermanfaat, tentu rumah akan semakin indah dan asri. Oke, mungkin sampai di situ dulu tentang konsep toga dan pembinaan toga pada kesempatan ini. Silakan tulis di kolom komentar kalau seandainya ada pertanyaan atau ingin didiskusikan ataupun ingin memberikan masukan tentang video apa lagi yang akan berikutnya kita buat. Tapi masih berkaitan dengan kesehatan tradisional ini, untuk video berikutnya nanti akan saya buat tentang akupressure. Apa itu akupressure? Tonton terus channel saya ini. Di video berikutnya akan saya jelaskan tentang akupressure. Oke, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.